Ketika mendengar nama Bali, yang terlintas di benak kita mungkin adalah hamparan sawah hijau, pura-pura yang megah, serta budaya yang begitu kaya. Pulau ini dikenal sebagai Pulau Dewata, tempat kedamaian dan keindahan berpadu dalam harmoni. Namun jauh sebelum Bali menjadi destinasi wisata dunia, pulau ini pernah menjadi medan perjuangan. Di balik kisah-kisah kerajaan yang kini tinggal sejarah, hidup seorang tokoh yang hingga hari ini masih dikenang sebagai pelindung rakyat. Ia bukan seorang dewa, ia bukan pula seorang raja, melainkan seorang manusia dengan tubuh raksasa dan hati yang begitu tulus. Namanya adalah Kebo Iwa, sosok yang dipercaya memiliki kekuatan luar biasa, tetapi justru dikenang karena pengorbanannya. Benarkah ia seorang pahlawan, ataukah ia hanyalah korban dari permainan politik yang lebih besar? Menurut cerita rakyat Bali, Kebo Iwa lahir dari doa sepasang suami istri yang telah lama mendambakan kehadiran seorang anak. Doa itu akhirnya terkabul, namun anak yang lahir bukanlah anak biasa. Sejak kecil, pertumbuhannya berlangsung sangat cepat. Tubuhnya membesar melebihi manusia pada umumnya. Nafsu makannya pun luar biasa. Dalam sekali makan, ia mampu menghabiskan makanan yang cukup untuk puluhan orang. Karena itulah, seluruh warga desa bergotong royong menyediakan makanan demi memenuhi kebutuhannya. Meski demikian, tidak ada satupun warga yang merasa keberatan, sebab mereka tahu, Kebo Iwa selalu membalas kebaikan itu dengan tenaga dan pengorbanannya. Konon, dengan jemarinya sendiri ia mampu menggali tanah untuk membuat saluran irigasi. Ia membantu membuka lahan pertanian sehingga rakyat dapat bercocok tanam dengan lebih baik. Batu-batu besar yang mustahil dipindahkan manusia biasa dapat diangkatnya seorang diri untuk membangun pura dan benteng pertahanan. Bagi masyarakat Bali saat itu, Kebo Iwa bukan sekadar manusia kuat. Ia adalah penjaga kehidupan. Ketika ancaman datang dari luar pulau, dialah yang berdiri paling depan melindungi rakyat dan kerajaan Bedahulu. Tubuhnya memang besar, wajahnya tampak garang, namun siapa sangka, di balik sosok itu tersimpan hati yang lembut. Ia lebih memilih membantu daripada berperang. Ia menggunakan kekuatannya untuk membangun, bukan menghancurkan. Pada abad ke-14, Kerajaan Majapahit tengah berada di puncak kejayaannya. Di bawah kepemimpinan Patih Gajah Mada, muncul sebuah cita-cita besar yang dikenal sebagai Sumpah Palapa. Tubuhnya memang besar, wajahnya tampak garang, namun siapa sangka, di balik sosok itu tersimpan hati yang lembut. Ia lebih memilih membantu daripada berperang. Ia menggunakan kekuatannya untuk membangun, bukan menghancurkan. Melalui sumpah itu, Gajah Mada bertekad menyatukan seluruh Nusantara di bawah Panji Majapahit. Satu demi satu wilayah berhasil ditaklukkan, namun masih ada satu pulau yang sulit disentuh, Bali. Bukan karena bentengnya terlalu kuat, bukan pula karena jumlah pasukannya terlalu besar. Hambatan terbesar Majapahit adalah satu orang, Kebo Iwa. Laporan demi laporan mengenai kekuatan sang raksasa terus berdatangan. Diceritakan bahwa ia mampu mengalahkan banyak prajurit seorang diri. Tidak ada senjata yang mampu membuatnya gentar. Karena itu, ia memilih jalan yang berbeda. Sebuah strategi yang tidak mengandalkan kekuatan, melainkan kecerdikan. Rencana yang kelak akan mengubah sejarah Bali untuk selamanya. Majapahit kemudian mengundang Kebo Iwa untuk datang sebagai tamu kehormatan. Alasannya terdengar mulia. Mereka meminta bantuannya membangun sebuah sumur besar demi mengatasi kesulitan air yang dialami masyarakat.
Kebo Iwa dikenal sebagai sosok yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Tanpa sedikit pun rasa curiga, ia menerima permintaan tersebut. Ia mulai menggali sumur yang sangat dalam. Tanah yang keras dapat ditembusnya dengan mudah. Sedikit demi sedikit, sumur raksasa itu mulai terbentuk. Namun ketika pekerjaannya hampir selesai, sebuah pengkhianatan terjadi. Atas perintah Gajah Mada, para prajurit mulai melemparkan batu-batu besar dari bibir sumur. Tidak hanya batu, mereka juga menumpahkan kapur hidup dalam jumlah yang sangat banyak. Sumur itu perlahan berubah menjadi makam bagi orang yang baru saja membantu mereka. Batu demi batu terus berjatuhan. Debu memenuhi udara. Cahaya matahari menghilang. Dari atas, tidak terdengar lagi suara sang raksasa. Majapahit mengira rencana mereka berhasil. Namun legenda mengatakan, Kebo Iwa belum mati. Kesaktiannya membuat batu dan kapur tidak mampu mengakhiri hidupnya begitu saja. Ia masih memiliki kekuatan untuk keluar dari timbunan itu. Bahkan jika ia menghendaki, ia dapat menghancurkan Majapahit dalam sekejap. Akan tetapi, Kebo Iwa memilih jalan yang berbeda. Ia menyadari bahwa jika dirinya bangkit dan membalas dendam, perang besar akan pecah. Ribuan rakyat tak berdosa akan kehilangan nyawa. Nusantara akan terus diliputi pertumpahan darah. Dalam keheningan sumur yang gelap, Kebo Iwa mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia memilih mengorbankan dirinya. Hingga hari ini, nama Kebo Iwa masih hidup dalam berbagai cerita rakyat Bali. Sebagian menganggapnya sebagai pahlawan yang rela berkorban demi rakyat. Sebagian lainnya melihatnya sebagai korban dari strategi politik Majapahit. Terlepas dari berbagai versi kisah yang berkembang, satu hal yang tidak berubah adalah nilai yang diwariskannya. Kekuatan sejati bukan hanya tentang kemampuan mengalahkan musuh, tetapi juga keberanian untuk menahan diri demi kebaikan yang lebih besar.